400 tahun lalu, seorang wanita bernama Matahari tercatat dalam sejarah dunia sebagai legenda mata-mata yang luar biasa. Media menjulukinya sebagai The Great Woman Spy atau Ratunya Mata-mata. Hidup Matahari berakhir tragis di ujung bedil tentara Prancis yang mengeksekusi mati dirinya. Bahkan setelah itu tak ada keluarga yang mengklaim jasadnya. Kemudian tubuh Matahari berakhir di meja praktek Fakultas Kedokteran. Sementara kepalanya disimpan di Museum Anatomi Paris. Pada tahun 2000 baru diketahui bahwa kepala Matahari hilang dari museum itu. Bisa dibilang Matahari adalah Black Widow dunia nyata. Matahari adalah seorang agen intelijen cantik, seksi, dan menarik. Jerman memakai jasanya untuk menyusup ke Perancis pada Perang Dunia Pertama. Menjual kemolekan tubuhnya, Matahari sukses menjadi agen ganda untuk kedua negara itu. Fakta menariknya, Matahari pernah tinggal di Indonesia semasa zaman Hindia Belanda. Ia mengaku sebagai seorang keturunan terpandang di Jawa dan mengklaim sebagai putri Jawa. Dia juga mengaku dilatih seni tari yang sakral pada usia sangat muda yang kemudian menjadi modalnya sebagai penari erotis untuk pejabat pemerintah dan para pemimpin militer Eropa. Padahal sesungguhnya dia belajar tarian Jawa saat tinggal di Ambarawa mengikuti suaminya, Kapten Rudolf McLeod, seorang perwira militer Belanda yang ditugaskan di Hindia Belanda. Matahari terlahir dengan nama Margaretha Zelle pada 7 Agustus 1876 dari pasangan pengusaha minyak Belanda yang sukses. Matahari tumbuh sebagai remaja bertubuh tinggi dengan payudara yang kecil namun memiliki tubuh eksotis. Namun ayahnya bangkrut pada tahun 1889 dan ini mengubah kehidupannya secara drastis. Orang tuanya bercerai, ibunya meninggal, dan dia dikeluarkan dari sekolah calon guru taman kanak-kanak karena skandal tak senonoh dengan kepala sekolahnya. Pada usia 19 tahun dia menikah dengan Kapten Rudolf yang kemudian membawanya ke Hindia Belanda. Hidup di Hindia Belanda tak membuatnya bahagia. Anak lelakinya meninggal karena sebuah insiden dan kemudian dia bercerai dengan suaminya yang gemar mabuk dan main perempuan. Matahari kemudian kembali ke Eropa. Dia tinggal di Paris. Pada tahun 1903 di kota ini Matahari mulai mendapat pekerjaan sebagai pemain sirkus. 2 tahun kemudian menjadi titik balik hidupnya. Dia menampilkan tarian erotis yang dipertunjukkannya di atas panggung Musée Guénet untuk para bangsawan dan tokoh-tokoh terkenal. Sejak saat itu dia menjadi sangat terkenal dan menjelma menjadi selebritis sekaligus sosialita. Dirinya mulai dekat dengan banyak pejabat, pengusaha, dan perwira-perwira militer. Dia memiliki hubungan intim dengan banyak orang-orang penting dan bahkan jadi simpanan putra mahkota Jerman pada saat itu. Saat menjadi penari telanjang di Berlin, Matahari dikabarkan direkrut agen rahasia Jerman. Selain jadi mata-mata Jerman, Matahari juga direkrut menjadi mata-mata Prancis. Pada 13 Februari 1917, Matahari ditangkap aparat Prancis. Dia dituduh sebagai agen ganda. Banyak sejarawan yang menilai bahwa dia hanya dikorbankan karena Prancis memerlukan kambing hitam untuk menjelaskan kepada publik tentang kegagalan mereka dalam perang. Dia menjadi kambing hitam yang sempurna karena moralnya yang buruk sehingga mudah dicap sebagai orang jahat. Di pengadilan, Matahari disebut sebagai agen mata-mata Jerman dan berhasil mengorek rahasia dari para perwira sekutu yang menidurinya. Bukti-bukti yang diperlihatkan menunjukkan bahwa dia sejatinya adalah agen ganda dan kemungkinan mati sebagai kambing hitam. Namun ada dokumen transkrip interogasi tentang dirinya pada Juni 1917 yang membuktikan bahwa Matahari mengakui perbuatannya. Kepada jaksa yang memeriksanya, Matahari mengaku telah direkrut Jerman sebagai mata-mata pada 1915 di Den Haag.
Pagi itu, Senin 15 Oktober 1917, sebuah kendaraan milik militer Prancis terlihat bertolak dari penjara Saint-Lazare di Paris. Kendaraan militer itu mengangkut dua biarawati, pengacara, dan Matahari yang mengenakan jubah panjang dan topi lebar. Senin itu adalah hari terakhir Matahari. Dia dibawa ke suatu tempat untuk dieksekusi mati pada hari itu. Matahari terlihat berjalan tenang, kemudian diikatkan di sebuah tiang. Dia menolak matanya ditutup. Dia sempat melambaikan tangan ke pengacaranya. Kemudian terdengar suara letusan senjata. Dan kisah hidup Matahari yang luar biasa itu pun berakhir tragis.